Perkenalkan, nama saya Jana Mutakin dari Prodi D3 Keperawatan semester 1. Dan saya dari Stikes Akwit Wijaya, Husada Kota Bogor. Dan untuk memenuhi mata kuliah psikologi. Motif dan motivasi. Nama saya Jana Mutakin dari Prodi D3 Keperawatan TK 1. Pengertian motif dan motivasi. Secara etimologis, motif berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti bergerak. Jadi istilah motif berkaitan dengan gerak, yakni gerakan yang dilakukan oleh manusia, atau dapat disebut juga perbuatan atau tingkah laku. Motif itu diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Motif dalam psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu perbuatan. Pendapat mengenai motif. Pendapat Gerungan, motif itu merupakan suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Pendapat Chaplin, suatu kekuatan dalam diri individu yang melahirkan, memelihara, dan menggerakkan perilaku kepada suatu tujuan. Beberapa istilah motif atau motif. Kekuatan menggerakkan seseorang untuk berperilaku, berpikir, dan merasa. 2. Insting, pola perilaku bawaan yang bersifat universal pada beragam spesies. 3. Dorongan atau drive, sebuah keadaan tergugah yang terjadi karena adanya kebutuhan fisiologis. 4. Kebutuhan atau need, keadaan kekurangan sesuatu yang memberi energi untuk menghilangkan atau mengurangi keadaan kekurangan ini. Jenis-jenis motif. 1. Motif fisiologi. 2. Motif sosial. 3. Motif self-aktual. Motif fisiologi yaitu disebut juga motif dasar atau basic attack, atau juga motif primer karena ini berkaitan dengan pertahanan ekstensi kehidupan. Motif ini umumnya berakar kepada jasmani, misal untuk makan, untuk minum, seksual, dan lain-lainnya. Motif sosial merupakan motif yang kompleks dan merupakan sumber dari banyak perilaku manusia. Motif ini dipelajari dalam kompleks sosial dapat dibedakan dalam motif berprestasi, motif kebutuhan untuk berfiliasi, kebutuhan untuk berkuasa. Motif self-aktual merupakan motif berkaitan dengan kebutuhan atau dorongan untuk mengaktualiskan potensi yang ada pada diri individu. Kebutuhan akan diaktualisasi ini merupakan tertinggi dalam hierarki kebutuhan menurut Maslow. Stefan dan Smith menggolongkan motif sekunder dan motif primer. Motif sekunder, motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi, fisiologi, dan diperoleh dengan tidak dipelajari. Motif primer, motif yang timbulnya tidak secara langsung, berdasarkan proses kimiawi, fisiologi, dan umumnya diperoleh dari proses belajar baik melalui pengalaman. Macam-macam motif. Ada motif spontan, motif hiburan, motif informatif, motif pembelajaran, motif integrasi personal, motif integrasi sosial. Motif spontan. Motif spontan berarti seseorang akan belajar karena memiliki keinginan naluriah untuk memperoleh keterampilan tertentu. Motif hiburan. Seseorang dapat memiliki alasan atau dorongan belajar karena mereka percaya bahwa belajar itu menyenangkan. Contohnya, suatu orang akan mengunjungi museum di waktu luang mereka, sementara proses belajar adalah contoh alasan untuk hiburan. Motif informatif
Alasan informasi yang menjelaskan ketika seseorang keinginan yang kuat atau dorongan yang kuat karena mereka membutuhkan informasi baru. Biasanya dorongan ini muncul karena seseorang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi ini. Motif pembelajaran. Motif pembelajaran harus disorot untuk kebutuhan belajar seseorang. Belajar menjadi keinginan seseorang untuk berkembang. Karena itu proses ini biasanya bekerja sangat baik. Motif integrasi personal. Motif integrasi personal berarti seseorang merasa berkewajiban untuk belajar, untuk menjadi orang yang bermanfaat dan lengkap, biasanya keluar tanpa paksaan. Motif integrasi sosial. Seseorang belajar karena adanya keinginan dari lingkungan, dan seseorang individu akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Pengertian motivasi. Dorongan yang timbul pada diri seorang secara disadari maupun tidak disadari untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang diinginkan. 3 aspek motivasi. 1. Keadaan terdorong dalam diri sendiri organisme, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan. 2. Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan yang terdorong dalam diri organisme. 3. Tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. 3. Karakteristik motivasi. 1. Sebagai hasil dari kebutuhan. 2. Terarah kepada suatu tujuan. 3. Membentuk suatu tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi berasal dari dalam diri seorang. 2. Motivasi dari luar yang berupa usaha pembentuk dari orang lain. Lingkaran motivasi yaitu driving state, instrumen mental behavior, dan goal. Kesimpulannya adalah motif dan motivasi saling memiliki keterkaitan suatu dengan yang lainnya. Akan tetapi memiliki perbedaan yang tidak begitu jauh beda, karena motif lebih condong berasal dari apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri, baik secara individu maupun sosial. Sedangkan motivasi dapat berasal dari dalam diri manusia itu sendiri ataupun berasal dari luar, yaitu orang lain atau faktor lingkungan yang menimbulkan motif seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dan terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.